Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Untuk memudahkan bagi kita pada saat melakukan tracking satelit dengan menggunakan parabola, maka kita membutuhkan alat tambahan yang kita sebut dengan Sat Finder. Untuk Sat Finder ini di pasaran sangat banyak sekali jenisnya, dengan berbagai macam model dan berbagai macam harga. Namun salah satu yang bisa kita rekomendasikan itu adalah GT Media V8 Finder Meter ini. Harganya cukup terjangkau dan ini sudah banyak yang menjualnya. Untuk link pembelian terbaik seperti biasa nanti akan kita sertakan di deskripsi video ini. Sebelumnya saya juga sudah menggunakan Sat Finder merek yang lain yaitu Satero. Namun ini ukurannya besar sehingga menjadi kurang praktis saja pada saat saya memakainya. Secara fitur ini sih cukup bagus sekali ya. Nah, kemudian dikarenakan ini ukurannya tidak compact, saya juga merasa tidak praktis pada saat memakainya. Saya coba mencari untuk Sat Finder yang kira-kira cocok dengan kebutuhan saya ya, untuk menyalurkan hobi saja sih sebenarnya. Yaitu GT Media V8 Finder Meter ini. Baik, ini merupakan beberapa fitur yang dimiliki oleh Sat Finder ini, di mana sudah dilengkapi dengan LCD dengan ukuran 3,5 inci, cukup besar. Dan ini juga sudah mendukung Full HD dengan multi stream ya. Jadi resolusinya sudah Full HD dan juga sudah mendukung multi stream. MPEG 2, MPEG 4 itu mendukung, dan bisa dilihat lagi ya, ini merupakan fitur-fitur lainnya yang ada di sini. Untuk firmware-nya pun juga bisa di-upgrade. DSEC mendukung DSEC 1.0 dan 1.1. Jadi tidak ada masalah sama sekali dan juga dilengkapi dengan switch ya. Untuk spesifikasinya ini bisa dilihat di sini, ini merupakan spesifikasinya sebagai tambahan juga, di mana untuk Sat Finder ini menggunakan CPU-nya itu adalah Ali M3S10, DDR3 1 GB ya untuk RAM-nya, sementara untuk flash-nya atau ROM-nya itu adalah sebesar 64 MB. Jadi itulah spesifikasinya. Baik, selanjutnya kita akan coba buka saja untuk melihat kelengkapan apa yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya tersebut. Pertama, kita mendapatkan buku manualnya, lalu ini juga dilengkapi dengan petunjuk instalasi juga ada di sini ya, dan ini juga merupakan sebagai kartu garansinya. Jadi ini produknya bergaransi, akan tetapi sepertinya ini untuk klaimnya ribet juga ya, karena harus mengirim ke luar negeri. Untuk seller lokal sih biasanya garansi paling garansi personal saja, selama 1 bulan itu sudah bagus. Dan ini merupakan charger untuk di mobil. Kalau keadaan emergency ini juga bisa kita charge atau recharge nanti di mobil. Lalu kita juga mendapatkan kabel RCA dan kita juga mendapatkan strap. Nah, ini sangat penting sekali. Untuk adaptornya, spesifikasinya hampir sama saja atau sama persis dengan adaptor yang digunakan pada produk GT Media lainnya, di mana outputnya adalah 12 volt 1,5 ampere. Selain itu kita juga mendapatkan casing ya, apa sih namanya ini? Ya, baju tambahannya lah begitu ya. Jadi ini merupakan pelindung nanti pada Sat Finder yang kita pakai sehingga dia tidak gampang baret, juga tidak gampang terkena air. Ada yang melindunginya, pada intinya adalah seperti itu. Baik, jadi inilah Sat Findernya, yaitu GT Media V8 Finder Meter tersebut. Nah, ini ukurannya sangat kompak sekali. Berbeda dengan Satero. Nah, Satero ini sangat besar ya, sehingga saya tuh kalau menggunakannya kurang praktis saja sih dengan ukuran yang besar seperti ini. Namun untuk LCD-nya sangat besar ya. Jadi ada plus minusnya lah begitu. Namun untuk lebih praktisnya saya lebih senang saja sih menggunakan V8 Finder Meter ini. Nah, ukurannya kompak seperti ini. Untuk tombol-tombolnya sendiri, nah feel yang saya dapatkan memang sedikit keras ya. Sedikit keras untuk tombol-tombolnya. Kemudian di posisi bagian atasnya ini terdapat tombol on off dan ada port untuk LNB-nya. Di bagian sebelah kiri ada HDMI out, AV out, dan AV in. Jadi AV out dan in itu ada, sangat komplit sekali. Di bagian bawah ini ada port untuk chargernya, kemudian ada juga port USB. Ini bisa kita gunakan untuk backup bisa, untuk update firmware bisa, jadi multitasking lah begitu. Sementara di sisi yang lainnya polos saja, tidak ada apa-apa, termasuk pada sisi bagian belakangnya. Terdapat lubang speaker ya di sini. Untuk ventilasi udara nggak begitu banyak, ada di bagian yang saya tunjuk ini saja sih ya.
Di bagian atas, di bagian samping kiri, dan bagian samping kanan. Itu ventilasi udaranya. Baik, sekarang kita coba untuk nyalakan. Nah, kita coba nyalakan dulu ya sebelum kita melihat menunya. Saya ingin melihat itu respon dari dari setiap tombol-tombol yang ada ini. Seperti yang saya katakan tadi, feel yang saya rasakan. Untuk tombol-tombolnya ini sedikit keras saja. Namun untuk tombol-tombolnya ini terbuat dari karet. Nah, saya coba ya menekan tombol menu. Nah, ini seperti ini ya. Ini ternyata tidak perlu ditekan kencang, ditekan sedikit aja dia sudah langsung merespon. Jadi, walaupun tombolnya sedikit keras, saya rasa ini tidak akan jadi masalah sama sekali. Ada bunyi alarm atau beepnya juga ya pada saat kita ngelok sinyal ataupun belum melok sinyalnya. Nanti itu ada bunyinya juga. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya menu apa saja yang terdapat pada SAT Finder GT Media V8 Finder ini. Tampilan menu dari GT Media V8 Finder Meter ini sangat simpel dan mudah sekali dalam penggunaannya. Terdapat 3 pilihan utama. Pilihan yang pertama adalah Installation, pilihan yang kedua adalah Tools, dan pilihan yang ketiga adalah System Setup. Nah, masing-masing akan kita cobakan satu persatu. Pertama kita cobakan dulu yang Installation. Di saat kita memilih Installation, terdapat 2 pilihan, Antenna Connection dan Satellite List. Kita cobakan dulu untuk Antenna Connection. Nah, di situ ada pilihan LNB1. Pilihannya itu adalah fix antena apabila kita tidak menggunakan motor penggerak atau aktuator. Kemudian yang kedua adalah motor antena, di mana di sini kita menggunakan aktuator atau motor penggerak. Jadi di sini saya akan menggunakan fix antena saja tanpa menggunakan motor penggerak. Nah, lalu untuk pilihan yang kedua adalah Satellite List. Nah, ini berisikan satelit-satelit yang akan kita tracking tersebut. Apabila satelitnya tidak ada, bisa kita tambahkan. Namun apabila satelit yang tersedia di sini ternyata tidak kita butuhkan, maka ini bisa kita hapus. Contohnya yang ini ya. Untuk menghapusnya, lihat di bagian bawah di sini ada gambarnya. Untuk transponder warnanya adalah merah, setup sort adalah biru, dan more warnanya itu adalah hijau. Kita tekan more saja, kemudian setelah itu kita delete ya. Nah, setelah itu maka terhapuslah satelit yang sudah kita seleksi atau pilih tersebut. Nah, kemudian selain daripada itu, kita juga bisa menentukan atau memilih DSEC atau port DSEC yang sedang kita aktifkan atau yang sedang kita pakai. Kita ambil contoh saja, misalnya adalah ABS2 C-band ini. Kita pilih adalah setup warna kuning. Kemudian setelah itu ada pilihannya di bawah, yaitu DSEC 1.0 dan 1.1. 1.0 adalah untuk DSEC 4x1, maka ini yang kita atur. Terdapat 4 pilihan. Namun apabila kita menggunakan DSEC-nya adalah 8x1, 10x1, maka yang kita pilih itu atau yang kita setting itu adalah DSEC 1.1. Nah, di sini terdapat juga pilihan-pilihannya, tinggal kita sesuaikan dengan port yang sedang kita pakai. Untuk SAT Finder ini sudah pasti mendukung switch 22K. Nah, contohnya di sini kondisinya adalah off. Namun untuk satelit yang lain, saya ngambil contoh ya, misalnya adalah Yamal. Untuk Yamal itu saya menggunakan switch-nya itu switch 22K-nya, yaitu posisinya adalah on karena saya menggunakan multi switch. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham atau mungkin belum mengerti tentang multi switch, bagaimana cara penggunaan dan pengaturannya, maka videonya dapat dilihat, yang linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Nah, kemudian kita lanjut untuk pilihan yang lain, yaitu untuk pilihan selanjutnya itu adalah tools. Pada pilihan tools ini terdapat berbagai macam pilihan ya, ada TV channel list, delete all channel, factory reset, USB upgrade, USB backup, dan kita coba lihat dulu yang other aja dulu ya. Ada LNB power, beeper, auto standby, kemudian PLSN. PLSN ini kalau kita aktifkan untuk feed siluman harusnya bisa didapatkan. Nah, untuk yang beeper ini seperti yang bunyi-bunyi yang kita dengarkan seperti beep tadi ya, ini bisa kita set on atau bisa juga kita set off. Jadi di sini kita set on saja. Lalu ada juga pilihan yang lainnya, yaitu adalah sistem setup berisikan language seperti ini. Kemudian satelit region. Untuk satelit region ini ada pilihan Asia juga di situ. Local time setting. Nah, ini kita menggunakan GMT usage-nya itu adalah user define, di mana untuk GMT offset-nya itu saya set UTC plus 07 sesuai dengan waktu Jakarta ya. Nah, kemudian USD settingnya juga bisa diatur di sini. Kemudian begitu juga untuk information-nya. Nah, ini merupakan informasi dari SAT Finder ini. Bisa kita lihat model, hardware, software, serial number, dan seterusnya. Nah, itulah tampilan menu dari SAT Finder GT Media V8 Finder Meter. SAT Finder ini mendukung HFC 265. Untuk memastikannya kita akan melakukan scanning pada satelit CinaSat 11 C-band. Untuk scan mode-nya kita pilih blend scan saja.
Terlihat Sidefinder ini memang mendukung HFC 265, namun channel pada transponder tersebut tidak dapat untuk di-scan. Akan tetapi kekuatan dan kualitas sinyal muncul dengan baik, dapat dijadikan sebagai patokan pada saat melakukan tracking. Untuk multistream kita cobakan di satelit ABS-2 C-band. Untuk scan mode kita pilih blend scan saja, di mana tersedia 3 pilihan untuk scan mode ini. Selain blend scan juga terdapat pilihan preset scan dan yang terakhir adalah accurate scan. Seperti yang kita lihat untuk transponder dan simbol red multistream ini dapat terlock dengan baik, akan tetapi untuk channel yang terdapat pada transponder tersebut tidak dapat untuk kita scan, di mana hasilnya itu adalah fail. Namun walaupun demikian, GT Media V8 Finder Meter ini dipastikan mendukung multistream. Untuk transpondernya bisa kita inputkan secara manual ataupun bisa didapatkan dari hasil blend scan seperti ini. Sementara untuk T2MI kita cobakan di satelit Yamal 601 dengan scan mode adalah blend scan. Sama dengan multistream di mana transponder T2MI ini dapat di-lock dengan baik, akan tetapi untuk channelnya tidak dapat untuk di-scan, hasilnya itu adalah fail. Walaupun demikian dapat dipastikan GT Media V8 Finder Meter ini mendukung T2MI, baik untuk transponder yang didapatkan dari hasil blind scan ataupun yang diinputkan secara manual. Selanjutnya kita akan cobakan menggunakan Sidefinder ini. Untuk menggunakannya saya akan coba pointing dengan menggunakan disk mini saja. Kita akan coba pointing ke satelit Measat 3 Ku-band. Lalu kita coba geser disknya. Kita geser. Dan ternyata untuk tangkapan sinyalnya ini sangat responsif sekali, tidak ada delaynya sama sekali. Saya sengaja mencobakannya untuk yang Ku-band karena Ku-band ini terkenal sensitif. Sedikit saja dia bergeser maka sinyalnya langsung berkurang atau bahkan bisa hilang. Jadi kesimpulannya GT Media V8 Finder Meter ini merupakan salah satu Sidefinder yang bisa kita rekomendasikan. Responsif, real time, dan tidak ada delay sama sekali. Baik, demikianlah video ini, semoga saja membantu. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.